Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami membahas bisnis proses dari UMKM Unit A 88 Mart. Di sini ada saya sendiri dengan Aisyah Fitriana dengan NPM 2041095. Nama saya Sofi Sofia dengan NPM 2041318. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani dengan NPM 2041115. Halo, perkenalkan saya Farah Fahira Suganda dengan NPM 2041307. Halo, perkenalkan nama saya Inayah Alicia Fajar dengan NPM 2041323. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait profil UMKM yang akan kami bahas. Di sini kami mengangkat UMKM yang bergerak di bidang retail. UMKM tersebut bernama Unit 88 Mart. Unit 88 Mart ini berada di Sagulung Kota, yang dimana UMKM tersebut menjual produk keseharian dengan menjual produk secara ecer maupun secara grosir. UMKM tersebut juga memiliki 15 karyawan. Dengan 15 karyawan tersebut membantu UMKM untuk melancarkan bisnisnya. Selanjutnya ada pelaku usaha dan pembagian tugas karyawan di UMKM Unity 88 Mart. Yang pertama, ada pemilik usaha, yaitu seseorang yang mengelola bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, ada kasir, yaitu seseorang yang bertanggung jawab dalam menerima pembayaran dari pelanggan. Yang ketiga, ada penjaga toko, yaitu seseorang yang bertugas untuk menjaga kebersihan toko dan mengatur tata letak toko. Yang keempat, ada petugas gudang, yaitu seseorang yang mengelola seluruh aspek dalam persediaan di bisnis United 88 Mart. Dan yang terakhir ada sopir, yaitu seseorang yang bertugas untuk mengantarkan pesanan pelanggan. Selanjutnya ada problem statement di UMKM 88 Mart ini. Yang pertama, yaitu pengiriman barang yang dilakukan oleh UMKM ini masih dilakukan secara tidak teratur. Yang kedua, terdapat beberapa barang yang diletakkan di etalase toko itu mengalami kerusakan. Dan yang ketiga, ketika mengangkut barang pesanan pelanggan dari gudang itu masih tidak disertai dengan nota. Baik, selanjutnya yaitu bagian bisnis proses. Pada bisnis proses ini terdapat 8 tahapan. Yang pertama yaitu pengadaan stok barang. Dalam pengadaan stok barang ini terdapat petugas gudang di mana melakukan pemesanan terhadap supplier dan juga melakukan pengecekan terkait stok. Lalu petugas gudang melakukan penginputan data terhadap barang yang akan dibeli dan disimpan untuk dilakukan review terhadap manajer di akhir bulan, yang dimana hal itu harus sesuai dengan nota pembelian yang telah diberikan kepada supplier. Yang kedua itu ada verifikasi pemesanan. Pada verifikasi pemesanan, nota yang diberikan kepada supplier itu dilakukan pembayaran. Selanjutnya petugas gudang melakukan cross check terhadap pembayaran tersebut dari nota yang masuk. Lalu petugas gudang melakukan cross check terkait barang yang masuk dari nota yang diberikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penataan barang. Pada penataan barang ini setelah melakukan cross check terhadap barang tersebut, maka barang akan disusun oleh penjaga toko. Nah, dari penyusunan ini disusun berdasarkan jenis, ukuran maupun varian. Petugas gudang juga memperhatikan terkait lokasi penyimpanan serta menerapkan terkait rotasi dalam penyediaan sehingga memastikan barang yang sudah lama itu akan digunakan terlebih dahulu untuk menghindari kadaluarsa. Selanjutnya melakukan audit secara berkala untuk memeriksa ketersediaan terhadap kesesuaian pencatatan secara fisik.
Sehingga pada penataan barang tersebut akan dibantu untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, menghindari kehilangan stok, dan juga dapat mengurangi biaya penyimpanan untuk meningkatkan layanan pada pelanggan. Yang keempat, itu ada pelayanan terhadap pelanggan. Pada tahap keempat ini, di mana penjaga toko akan memberikan pelayanan terhadap pelanggan seperti memberikan informasi terkait tata letak barang di mana yang akan dicari dan juga mengatasi setiap komplain yang diberikan dari pelanggan. Hingga apabila terdapat kesalahan harga pada nota belanja terkait kerusakan barang, dan juga menjaga keramat tamahan dalam melayani pelanggan untuk menjaga toko dan juga menjaga kebersihan toko. Selanjutnya saya akan membahas tentang menerima pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran yang ingin dibeli kepada kasir toko, lalu kasir akan menginput harga dalam komputer, yang mana selanjutnya data penjualan tersebut akan tersimpan di dalam komputer dan nota pembelanjaan akan di-print lalu diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya pengantaran barang. Kurir toko mengantarkan barang ke pelanggan sesuai dengan jenis barang yang dibeli, di mana kasir memberitahu barang yang butuh diambil dari gudang. Hal ini dilakukan jika pelanggan memberi barang yang tidak bisa diangkut sendiri. Selanjutnya ada penutupan dan penghitungan cash. Pada proses ini, kasir menutup transaksi lalu menghitung seluruh uangnya yang ada, lalu melaporkan kepada pemilik usaha selama kasir bekerja di shift-nya. Petugas kasir harus bisa menjelaskan dan memberi bukti setiap pengeluarannya. Lalu yang terakhir, pelaporan penjualan. Pemilik usaha melakukan review terhadap catatan penjualan yang dilakukan oleh kasir dan petugas gudang, dengan melihat apakah sudah sesuai catatan penjualan dan persediaan barang yang dilakukan oleh kasir dan petugas gudang. Selanjutnya, pemilik usaha dapat melakukan analisis terhadap produk yang banyak diminati oleh pelanggan, serta dapat meningkatkan strategi penjualan ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram activity business process pada kondisi Unity 88 Mart saat ini. Jadi dapat dilihat dari tabel berikut, merupakan tabel overview diagram pada UMKM Unity 88 Mart. Dan terdapat dua eksternal agen yang dimulai dari supplier dan juga pelanggan. Kemudian terdapat 5 internal agen, yaitu dimulai dari petugas gudang, penjaga toko, kasir, kurir, dan pemilik usaha. Dan di akhir terdapat komputer yang menyimpan data. Nah, dari overview diagram ini dimulai ketika supplier mengantarkan barang, kemudian diterima oleh petugas gudang, lalu diserahkan barang tersebut kepada penjaga toko. Nah, selanjutnya jika ada pelanggan yang datang berbelanja, kasir akan membantu menerima pembayaran, lalu barang akan diantarkan oleh kurir jika dibutuhkan. Setelah itu, sebelum toko tutup, kasir akan melakukan penutupan dan perhitungan cash yang akan diserahkan kepada pemilik toko untuk pengecekan laporan. Selanjutnya ialah tabel activity diagram. Yang pertama merupakan detail activity diagram untuk pengadaan stok barang. Nah, di sini dimulai ketika petugas gudang melakukan pengecekan stok, kemudian melaporkannya kepada pemilik toko agar pemilik toko dapat melakukan penawaran harga kepada supplier. Jika sudah deal, petugas gudang akan melakukan pemesanan kepada supplier hingga nanti barang tersebut diterima oleh petugas gudang. Nah, kemudian yang kedua ada detail activity diagram untuk penataan barang. Dimulai saat petugas gudang memberikan stok barang kepada petugas toko, yang nantinya petugas toko akan melakukan penataan barang, mengklasifikasikan barang, hingga terakhir melakukan audit berkala. Kemudian yang ketiga ada detail activity diagram untuk pelayanan pelanggan dan penerimaan pembayaran.
Nah, di sini dimulai ketika pelanggan datang untuk membeli, kemudian dilayani oleh kasir untuk melakukan pembayaran. Lalu jika pelanggan membutuhkan jasa kurir, kasir akan memberitahu kurir barang mana yang harus diantarkan. Nanti kurir tersebut akan mengantarkan barang kepada pelanggan. Baik, setelah kami melakukan analisa terhadap UMKM dan juga proses bisnis yang dilakukan oleh UMKM, kami telah menemukan beberapa permasalahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Maka dari itu, di sini kami melakukan perancangan perbaikan dengan tujuan agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Rancangan perbaikan yang pertama yang dapat diterapkan UMKM untuk menangani permasalahan dalam hal pengiriman barang kepada pelanggan yang tidak teratur, yaitu dengan menerapkan sistem FIFO dalam melakukan pengiriman barang yang dipesan oleh pelanggan. Nah, sistem ini merupakan metode pengelolaan yang dapat digunakan agar barang yang dipesan oleh pelanggan dapat datang dengan tepat waktu. Pihak UMKM harus memproses pemesanan pelanggan berdasarkan waktu pemesanannya. Pesanan yang masuk ke sistem lebih awal maka akan diproses dan dikirimkan lebih awal. Kemudian permasalahan terkait kerusakan pada barang-barang yang dijual di etalase toko dapat diminimalisir dengan melakukan pengecekan barang secara rutin oleh staf gudang terhadap barang-barang yang ada pada etalase ataupun barang-barang yang ada di gudang, terutama barang-barang yang baru datang dari supplier. Serta staf gudang dapat menandatangani invoice verification sebagai bukti bahwa barang-barang yang diterima dalam keadaan baik, dan verifikasi ini dilakukan antara staf gudang dengan pihak supplier yang menyuplai barang ke toko. Lalu terkait pengangkatan barang yang tidak disertai nota yang dilakukan oleh kurir dapat dihindari dengan menerapkan SOP yang baik dan jelas sehingga proses bisnis dapat terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kurir barang dapat mengambil dan mengantarkan barang apabila memiliki nota pembelian dan telah menyesuaikan barang yang akan diantar dengan nota pembelian yang ada. Nota tersebut harus dicek oleh staf gudang atau penjaga toko ataupun kasir yang bertugas serta menandatanganinya sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah sesuai dan siap diantar oleh kurir. Tidak lupa, kurir juga harus meminta tanda tangan pelanggan apabila barang yang dipesan telah sampai dan diterima dalam kondisi baik oleh pelanggan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, terima kasih.